Untuk kedepannya sih kita tetap sementara touring dulu ya, Touring, karena ya? Okay. karena berarti bisa jadi cikal bakal itu bisa untuk menjadi networking grup motor dan segala betul. macam gitu. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih ngobrol bincang-bincang santai dengan teman-teman saya dari Budut, dari grup motor Budut Chapter. Saya suka lupa karena orang baru, maklum aja. Belum lama, baru 2 minggu. Oke, Om Yayun, Om Adik, Om Buyut, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang rencana kerja nih sekarang. Bikin komunitas pasti ada target, ada sasaran. Kita mau ngapain? Tadi udah cerita tentang bakti sosial dan segala macam. Next, apalagi nih yang akan kita lakukan? Silakan Om Yayun. Kalau untuk kedepannya sih kita tetap sementara touring dulu ya, Touring, karena ya? Okay. karena kita bersama-sama suka berkendara roda dua. Oke. Jadi itu dulu. Yang terakhirnya mungkin makronya kita akan mengumpulkan teman-teman kita yang di luar daerah. Oh, oke. Dengan chapter per daerah masing-masing. Jadi itu yang saya kepingin ya. Jadi ya? kita mau ke Kalimantan, monggo. Dia dengan memfasilitasi di Kalimantannya. Oke. Bagaimana situasinya, apa trouble-nya di sana gitu ya, dan masalahnya. Berarti gitu. Bagian dari memperkuat silaturahim yang tadi itu Betul. Touring, silaturahim, kemudian kalau bisa kita punya networking di beberapa daerah yang ada. Betul, kita promosikan lah pariwisata kita di daerah-daerah yang begitu amat bagus setahu saya. Siap. Gitu. Tadi juga saya teringat nih teman kita Budi bercerita tentang grup WA yang berbisnis. Iya. Ternyata banyak teman-teman kita ada di daerah, segala macam menawarkan produknya. Connecting. Berarti bisa jadi cikal bakal itu bisa. Untuk menjadi networking grup motor dan segala macam gitu ya. Tidak harus dia bisa naik motor atau suka motor. Iya. Dia punya penginapan aja bisa. Dia punya traveling aja bisa. Gitu. Betul, jadi kita support lah. Siap. Support antara kita sendiri. Di internal kita gitu. Nah, itu rencana kerja plan-nya dari Budut Chapter. Makronya. Nah, saya pengen tahu nih sekarang. Teman-teman yang masuk Budut Chapter ini kan nggak hanya sekedar jalan-jalan tanpa tahu bagaimana berkendara dengan baik dong. Nah, dan saya juga berharap bagian dari grup ini ada yang bisa menginfluence atau mengeduket kita bagaimana berkendara dengan baik, bukan hanya sekedar jalan touring tiba-tiba mogok di tengah jalan. Siapa nih dari teman-teman yang bisa sharing tentang berkendara dengan baik? Kayaknya ini sebelah saya nih. Iya. Teknisi handal ini, mekanik ini. Silakan. Oke, jadi gini Om Rizal. Siap. Pertama, di usia kita ini kan tidak seperti kebanyakan orang yang masih fit ya. Jadi pertama kita perhatikan fisik kita. Kedua, kendaraan yang kita pilih harus sesuai dengan postur, kemampuan kita berkendara harus dipilih. Jangan sampai katakan saya nih bawa Harley saya nggak sanggup. Oke. Ya, bukan hanya sekedar gaya motor gede ya, tapi dari lihat kemampuan. Kenyamanan. Kita harus punya motornya kenyamanan. Betul. Dan kita bisa kontrol emosi. Kadang-kadang di jalan ini kita lagi ada yang nyari terus kita emosi panas. Itu malah jadi itu bukan zaman kita tuh ya. Bukan zaman jadi kita kan mau kebersamaan, kita mau menikmati perjalanan ya kan, tujuan itu yang lebih utama bagi kita sekarang. Jadi pertama adalah fisik kita, kendaraan dipilih, dan kontrol emosi. Saya pikir untuk usia kita ini cukuplah dengan 3 hal ini kita bisa menikmati kita berkendara. Selain memperhatikan faktor-faktor teknis dari kendaraan itu sendiri ya. Teknis bagi kita harus ya sebelum kita harus persiapan sebelum touring prepare. Apalagi motor yang udah umur 5 tahun kita harus perlu ada ekstra lah. Kalau yang masih baru sih oke lah, kita bisa rutin servis berkala. Tapi kalau yang sudah 5 tahun ke atas kita perlu ada kabelnya, remnya, macam-macam. Om Adik, tadi ada statement di awal nih dari Om Yayun. Saya lupa apakah di podcast ini atau di obrolan-obrolan. Itu kalau lagi jalan-jalan touring gitu, katanya ada yang setengah gas, seperempat gas, ada full gas. Itu maksudnya gimana tuh? Saya nggak ngerti tuh. Ya itu kembali ke kontrol emosi lagi. Oke. Kita mungkin merasa wah, gue sanggup nih, gue gas ternyata kita
refleks kita untuk ngerem atau mengurangi kecepatan itu udah berkurang. Nah itu kan bahaya. Artinya saya pikir saran saya sebaiknya kita menikmati perjalanan lah dengan ya yang sewajarnya aja. Sewajarnya aja ya. Setengah gas boleh. Kalau mau full juga boleh selama itu di trek lurus ya. Trek lurus ya. Jadi ada cara dan ada caranya. Terus. Tadi jadi yang harus diperhatikan adalah faktor balik lagi nih nyebut usia, faktor usia, faktor fisik, kemudian juga kendaraan yang kita bawa. Fit buat kita, yang jelas bahwa kegiatan touring ini bukan gaya-gayaan, tapi menikmati. Betul. Perjalanan sih. Kan ada dua tipe rider nih. Pertama yang dia mau langsung ke tujuan secepatnya. Oke. Ada yang mau menikmati perjalanan. Nah kalau kami lebih baik yang kedua, kita menikmati perjalanan ya. Itu akibatnya adalah mencapai tujuan yang kita tuju. Itu sebagai akibat aja. Baik. Bukan tujuan utamanya. Efeknya paling waktu ya. Efeknya waktu. Nyampainya ya. Nyampe mungkin paling beda-beda ya 4-5 jam lah. Kita kan lebih selamat, kita lebih bisa kontrol. Tapi having fun-nya juga 5 jam. Kita menikmati sih. Iya, selain betul. pariwisatanya, pemandangan kita nikmati warung-warungnya itu. Makanan tradisional. Iya. Sama orang tradisionalnya. Oke. Nah, ini dari rencana kerja, dari safety riding, saya pengen dapat kesan-pesannya dulu dari Om Budi. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk masyarakat yang lebih luas? Dari Budut Chapter 86 sendiri kita kedepannya ada dua. Jadi internal sendiri kita melakukan kegiatan sosial untuk teman-teman yang barangkali ada yang membutuhkan di internal kita kegiatan sendiri, sosial, ya. barangkali ada yang anaknya yang sakit atau keluarganya yang meninggal. Nah, untuk di dalam sendiri kita berusaha untuk semakin saling menolong ya, saling tolong bagi ya, melengkapi ya, memperkuat kekeluargaan itu. Kemudian di eksternal sendiri kita tentunya mudah-mudahan setelah masa pandemi ini berakhir kita bisa lebih banyak lagi kegiatan sosial yang bisa kita lakukan, khususnya untuk wilayah-wilayah yang tak jauh dari sekitar kita maupun yang lebih jauh lagi, sambil touring tapi sambil berkegiatan sosial. Itu saja. Mantap, luar biasa. Saya nggak ada pemikir, tadi agak surprise juga nih ketika sahabat kita menyatakan bahwa ada dua kegiatan utama, internal dan eksternal. Itu dalam itu. Iya, karena jadi bagaimanapun juga kita nggak bisa di dalam juga harus kita lihat ya. Kita maunya keluar tapi nggak tahu di dalam. Ya betul. Kan jadi ironis. Jadi sementara keluarga kita membutuhkan yang bisa kita bantu, baiknya kan kita bantu dahulukan dulu. Ya, kita dahulukan dulu. Untuk kemudian baru kita sambil touring bisa sambil berbagi, berkegiatan sosial. Luar biasa. Brightest, saya baru terlibat di dunia Budut Chapter alias bermotoran baru 2 minggu ini, dan makanya saya undang teman-teman saya untuk bercerita apa motivasi mereka dalam membentuk komunitas motor ini. Ternyata luar biasa. Brightest, yang saya dapatkan adalah bagaimana kita meningkatkan hubungan silaturahim dengan melakukan having fun, dan kita juga memikirkan tentang lingkungan internal maupun eksternal. Brightest, demikian bincang-bincang saya sama sahabat saya dari komunitas motor. Buat teman-teman Brightest yang ada di non jauh di sana, jika ingin berkunjung ke Radio Bright, saya tunggu. Kita bisa bincang-bincang santai di sini, berbagi pengalaman, berbagi apapun yang ingin kita sharing ke masyarakat luas. Semoga bisa membawa manfaat buat pendengar kita semua. Amin. Terima kasih Om Adik, terima kasih Buyut sudah hadir di Radio Bright. Semoga tidak kapok dan bisa membawa manfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.